Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto. Semoga kalian bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya di sekolah ini dari guru-guru yang menginspirasi, yang penuh dengan inspirasi, dan guru-guru yang penuh dengan prestasi. Dan semoga nanti dengan ilmu itu kalian bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku, selain menuntut ilmu, seorang murid itu harus memiliki adab atau etika. Dan meletakkan adab dan etika itu di atas ilmu. Dahulukan adab sebelum ilmu dan dahulukan ilmu sebelum amal. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu berilmu tetapi tidak memiliki adab, maka dia akan menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dia akan menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang sesuatu keburukan, sesuatu yang mencelakai orang lain demi keuntungan pribadi. Maka sesungguhnya orang yang berilmu tetapi tidak bertambah dekat kepada Allah, maka sesungguhnya dia itu tidak bertambah petunjuk oleh Allah. Yang kedua adalah dahulukan ilmu sebelum amal. Kenapa demikian? Karena ketika orang beramal itu harus didasari dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang itu beramal kalau tidak didasari dengan ilmu. Kalaupun dia beramal, maka amalannya tidak akan sempurna. Contohnya saja, seorang itu sholat. Sholat itu harus punya ilmu. Dia harus tahu apa bacaannya, berapa rakaat, kemudian harus tahu bahwa sebelum sholat itu harus berwudu. Ketika dia tidak tahu ilmu itu, kemudian sholat saja tanpa wudu, maka sholatnya tentu tidak sah. Maka itu dahulukan ilmu sebelum amal. Nah, ketika orang itu berilmu tetapi tidak beradab, maka sesungguhnya dia itu semakin jauh dari Allah. Man izdada ilman falam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka sesungguhnya dia itu semakin jauh dari Allah karena tidak ada petunjuk yang datang kepadanya. Nah, dalam konteks adab ini siapakah yang kita contoh? Tentu yang kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Maka Nabi itu diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang dalam konteks saat itu diturunkannya Nabi, akhlak masyarakat Arab jahiliyah itu sangat buruk sekali. Maka Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Tapi bukan hanya akhlak masyarakat Arab jahiliyah, tapi juga akhlak masyarakat dunia. Dalam beradab ini, siswa atau murid itu sebenarnya beradab kepada siapa saja, beretika kepada siapa saja. Seorang murid itu harus beretika dan beradab kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada masyarakat, bahkan kepada makhluk Allah sekalipun. Yang pertama adalah adab kepada orang tua. Al-Quran menjelaskan bahwa seorang anak itu tidak boleh mengatakan uffin pada orang tua. Wala taqul lahuma uffin, janganlah mengatakan kepada orang tua. Apa yang dimaksud dengan di sini? Di sini adalah memiliki makna segala macam perbuatan atau perkataan yang menyakiti orang tua. Yang dimaksud dari uffin adalah perkataan, apapun perkataan yang menyakiti orang tua. Jadi ada yang bertanya, Pak, kalau uffin tidak boleh berarti perkataan yang lain boleh. Janganlah mengatakan kepada orang tua perkataan berarti perkataan B, C atau perkataan jelek yang lain boleh. Nah, itu adalah salah dalam memaknai hal itu. Yang dimaksud dengan perkataan uffin atau adalah perkataan yang itu menyakitkan orang tua. Jadi bukan hanya saja, tapi perkataan lain yang dia itu sifatnya menyakiti orang tua itu tidak dibolehkan. Kenapa kita tidak boleh menyakiti orang tua? Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa ibu? Karena ada sebuah hadis, seorang sahabat bertanya, siapa yang harus saya hormati? Ummuka, ibumu.
Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Yang keempat adalah abuka, ayahmu. Di sini seorang ibu memiliki porsi yang lebih besar untuk dihormati. Tapi bukan berarti kemudian seorang ayah tidak dihormati. Semuanya wajib dihormati, tetapi porsi yang lebih ditekankan adalah ibumu. Banyak sekali contoh, bahkan pengalaman orang-orang yang sudah sukses, dan bahkan saya sedikit melakukan riset kecil, bertanya kepada orang-orang yang sukses, apa rahasia kesuksesan mereka? Ada banyak rahasianya, tapi ada pertanyaan yang jawabannya sama, yaitu rata-rata mereka menjawab, ramuten orang tuamu, rawatlah kedua orang tuamu, khususnya ibu. Kita tidak usah berpikir bahwa orang tua kita ini sudah punya, kemudian kita memberi itu sama dengan bahasa Jawanya nguyai segoro, itu tidak. Jadi kita beri saja tanpa kita berpikiran seperti itu. Nah, kenapa kita tidak boleh menyakiti orang tua dan kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Ridho Allah itu berada pada ridho orang tua, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Maka beretika dan beradablah kepada orang tua. Yang kedua adalah etika kepada guru, beradab kepada guru. Nah, ketika kita di sekolah, guru itu adalah pengganti orang tua kita. Maka guru itu harus kita hormati. Bagaimana kita beradab kepada guru? Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa suatu ketika para sahabat ini duduk-duduk di depan teras masjid. Kunna julusan fil masjid. Jadi ketika itu para sahabat sedang duduk di depan teras masjid. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid dan ikut duduk bersama para sahabat itu. Faka'anna ala ru'usana at-thair. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut duduk nimbrung dengan para sahabat itu, para sahabat seakan-akan di kepalanya itu ada toir atau burung. Apa yang kita lakukan ketika ada burung di kepala kita? Tentu kita tidak akan bergerak sedikit pun, karena ketika kita bergerak sedikit, burung itu akan terbang dari kepala kita. Maka di situ untuk menghormati seorang guru, para sahabat ini duduk diam. La yatakallam ahadan minna, tidak ada salah satu di antara kita yang berkata. Ya, jadi para sahabat ini diam, kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, apakah kemudian kita boleh bertanya kepada guru? Kita boleh bertanya kepada guru ketika guru itu mengizinkan. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dan janganlah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali sampai saya selesai menjelaskan. Jadi kita boleh bertanya kepada guru asalkan guru sudah selesai menjelaskan apa yang ingin dijelaskan, baru kita bertanya setelah guru mengizinkan. Atau misalkan guru sejak awal ketika mau mengajar, guru mengatakan bahwa anak-anakku ini saya akan menjelaskan, nanti ketika ada yang tidak paham langsung ditanyakan. Nah, ketika itu siswa juga boleh bertanya. Kenapa? Karena guru sudah mengizinkan. Dalam konteks ayat ini yang saya bacakan tadi, surah Al-Kahfi ayat ke-70, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, adalah peristiwa ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir mengatakan, jangan bertanya sedikit pun sebelum saya menyelesaikan ini semua. Nah, akan tetapi Nabi Musa tidak sabar dengan Nabi Khidir, kemudian sehingga Nabi Musa itu selalu bertanya sebelum Nabi Khidir mengizinkan untuk bertanya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati ama ya sabro, sungguhnya kamu sebenarnya tidak akan bisa sabar bersama saya. Selain itu, seorang siswa atau seorang murid tidak boleh menyebarkan aib guru. Guru adalah manusia yang tentunya juga memiliki salah. Akan tetapi kesalahan guru atau aib guru itu tidak boleh disebar-sebar oleh siswa, bahkan mungkin diomongkan di antara siswa. Itu sesuatu yang sangat tidak etis. Dan yang terakhir adalah seorang siswa juga harus mendoakan gurunya. Ketika sholat,
Selain berdoa untuk orang tua, doakanlah guru-guru kalian. Doakanlah agar mereka dimudahkan dalam urusannya, agar mereka bahagia dunia akhirat, agar mereka dosa-dosanya diampuni, dan seterusnya. Selain kepada orang tua dan guru, seorang siswa juga harus memiliki etika dan adab kepada sesama temannya. Walaupun teman sendiri, tidak kemudian seorang siswa itu dengan seenaknya berbuat kepada temannya, menjendul kepalanya atau kemudian menendang kakinya dan lain sebagainya. Semua ada etikanya, baik etika kepada siswa yang laki-laki maupun etika kepada siswa yang perempuan. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi. Kepada sesama teman tidak boleh saling menggunjing, saling ngerasani, itu tidak boleh. Ngomongkan kejelekan teman yang lain itu tidak boleh. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Al-Qur'an memberikan perumpamaan kepada seseorang yang membicarakan aib orang lain, kejelekan orang lain adalah seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, seperti seorang yang sedang memakan daging temannya sendiri. Bayangkan, apakah kita bisa memakan daging teman kita sendiri? Tentu itu akan merasa jijik. Fakarihtumu, tentu itu adalah sesuatu yang kita benci. Maka ketika kita membicarakan aib orang lain, kejelekan orang lain, bayangkanlah pada saat itu kita sedang memakan dagingnya. Tentu sangat menjijikkan. Maka segeralah untuk berhenti membicarakan kejelekan orang lain. Maka dalam berteman kita diharapkan untuk berteman kepada orang-orang yang soleh. Jalis ahlas syidiki wal wafai. Bukan berarti kemudian kita berteman harus pilih-pilih, tetapi boleh berteman kepada semua orang, tetapi tentunya lebih baik berteman kepada orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena kebaikan itu menular dan juga keburukan itu menular. Su'ul khuluqi yu'di. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang tidak soleh, tentu keburukan akan menular kepada kita. Tapi kalau kita berteman kepada orang yang soleh, maka kebaikanlah yang menular kepada kita. Sehingga seorang teman dengan teman yang lain itu biasanya identik. Ada sebuah ungkapan, anil mar'i latas al fa'absir korina. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, janganlah tanya kepada seorang itu, tapi tanyalah temannya. Fa'innal korina bil muqorini muqtadi. Karena seorang teman dengan temannya yang lain itu identik. Jadi ada seorang yang suka main game Legend misalkan, dia pasti akan mencari teman yang suka main game Legend juga. Atau seorang teman yang dia itu suka membaca, maka dia akan mencari teman yang suka membaca juga. Ada seorang yang suka nge-mall, maka dia akan berteman dengan orang yang suka nge-mall juga. Maka sesama teman itu identik. Nah, maka kalau kita ingin mengetahui seorang itu, tanyalah temannya. Siapa teman-temannya? Siapa teman-teman dekat mereka? Kenapa kita harus memilih teman yang soleh? Karena nanti di hari kiamat itu akan ada banyak penyesalan, bagi mereka yang tidak memilih teman soleh. Dalam Al-Quran direkam, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak menjadikan si fulan itu teman saya, padahal dia sangat baik sekali. Nah, orang-orang manusia seperti ini, mereka menyesal di akhirat tidak menjadikan orang yang soleh sebagai temannya. Selain adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, kita harus juga memiliki adab kepada masyarakat. Anak-anakku juga harus memiliki adab kepada masyarakat. Dalam konteks saat ini adalah masyarakat digital. Ya. Bagaimana kita membuat status yang sopan, bagaimana kita mengupload sesuatu yang beretika, yang baik, bagaimana kita membaca, men-share sesuatu yang baik. Tidak aja asal nge-share, tapi memilih dan memilah, mensaring sebelum men-sharing. Maka dalam konteks media sosial ini kita lebih banyak mendengar daripada kita lebih banyak komen. Karena tingginya tingkat komen atau status itu menandakan rendahnya tingkat membaca. Saya mengutip ungkapan Yudi Latif, industri hoax itu meningkat dengan cepat atau tumbuh subur di tengah masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah, dengan tingkat baca yang rendah. Kenapa demikian? Karena orang yang malas membaca,
baru membaca judulnya saja sudah di-share, baru membaca paragraf pertama sudah di-share. Yang terakhir adalah adab kepada makhluk Allah. Makhluk Allah ini bisa tumbuh-tumbuhan atau hewan. Jadi kepada tumbuh-tumbuhan sekalipun, Islam itu melarang kepada kita untuk menebang tumbuh-tumbuhan. Kalau di Surabaya kalian menebang tumbuh-tumbuhan pasti akan dimarahi oleh Bu Risma. Begitu juga tidak hanya kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan pun kita harus menjaga dan menyayanginya. Tidak semua hewan itu boleh dibunuh. Ada beberapa hewan yang dibolehkan untuk dibunuh karena dia menyakiti kita, tapi ada banyak hewan juga yang harus kita sayangi dan harus kita rawat. Nah, ada seorang sahabat yang ketika itu sangat sayang dan merawat kucing. Bahkan ketika berjalan di dalam bajunya itu ada kucing dan kemana-mana membawa kucing. Kemudian Rasulullah menjulukinya sebagai Abu Hurairah atau bapaknya kucing. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait adab dan etika seorang murid, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada masyarakat, dan kepada makhluk Allah. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kalian bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, letakkanlah adab itu di atas ilmu dan dahulukan ilmu sebelum amal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santun Islami, unggul berprestasi.